Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pelajaran hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang al-aman, kenyamanan atau rasa aman. Kita akan membahas bagaimana menciptakan rasa aman dalam diri sendiri. Atau dengan kata lain, bagaimana membuat kenyamanan pribadi. Pencarian rasa aman ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bersifat intelektual dan maknawi, atau pemikiran dan kesadaran. Sedangkan bagian kedua yaitu bersifat praktis dan penerapan nyata. Bagian pertama pada dasarnya adalah proses memprogram ulang pikiran. Sebelum mencari rasa aman, seseorang harus dapat melihat dan mengenali apa itu rasa aman. Masalah utama manusia saat ini adalah pikiran mereka terprogram hanya untuk melihat hal-hal material atau fisik, bukan hal-hal maknawi atau spiritual. Kita terbiasa menilai seseorang, tempat, peristiwa berdasarkan keuntungan dan kerugian materi atau nilai finansial. Kita menilai seseorang menurut tingkat ekonomi dan statusnya, dan hal tersebut tanpa kita sadari. Masyarakat modern telah menanamkan kepercayaan bahwa uang adalah simbol solusi untuk semua masalah. Sehingga pikiran bawah sadar kita mengadopsi pola pikir tersebut. Kita memilih teman dan orang dekat berdasarkan manfaat. Artinya, jika hubungan tidak memberi manfaat, pikiran menyimpulkan bahwa hubungan tersebut merugikan. Akan tetapi, jika ada manfaatnya, baik sekarang atau nanti, pikiran mendorong kita untuk tetap bertahan dalam hubungan tersebut. Ini adalah ciri masyarakat yang materialistis, di mana segala sesuatu diukur dengan untung dan rugi. Setelah memahami hal tersebut, kita perlu mengganti standar penilaian hidup. Yang awalnya kita menilai bahwa segala sesuatu diukur dengan untung dan rugi, maka sekarang kita menilai segala sesuatu dengan aman atau tidak aman. Artinya kita memulai untuk menanyakan apakah orang ini membuatku merasa aman. Apakah tempat ini memberikan ketenangan? Kita bukan lagi menanyakan apakah aku mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa kita merasa aman? Jika
bersama seseorang atau berada di tempat tertentu, kita dapat merasa tenang, nyaman, dan menikmati momen, maka itulah rasa aman. Akan tetapi jika muncul rasa cemas, takut, bosan, marah, atau tertekan, itu adalah rasa tidak aman. Banyak orang awalnya masuk dalam hubungan yang membuat mereka merasa nyaman dan aman. Namun seiring waktu, perasaan itu berubah menjadi kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak menyadarinya karena pikiran mereka fokus pada manfaat, bukan pada rasa nyaman atau aman. Ketika pikiran kita diprogram dengan standar aman atau tidak aman, maka keterikatan atau ta'alluq kita pada sesuatu akan hilang. Pikiran akan otomatis menolak semua hubungan yang tidak lagi memberi rasa aman. Tidak ada lagi hubungan abadi. Yang abadi hanyalah rasa aman itu sendiri. Setelah seseorang berfokus pada standar kenyamanan, ia akan mulai memilih seseorang yang bisa membuatnya tenang. Ia akan mulai memilih tempat yang membuatnya damai, dan ia menjauh dari apapun yang menimbulkan ketegangan. Ada langkah praktis untuk menciptakan rasa aman, yaitu membuat tempat dan waktu khusus untuk diri kita sendiri, dan itu kita lakukan setiap hari tanpa ada gangguan dari siapapun. Kita bisa melakukannya di kamar, di sudut rumah, atau di kursi khusus selama 15 menit sampai 30 menit atau lebih. Tujuannya adalah dapat bertemu dengan diri kita sendiri, berdialog dengan jiwa kita, dan memberi nutrisi atau makanan bagi ruh kita. Mengapa hal tersebut penting? Kita setiap hari memberi makan tubuh 3 kali. Kita setiap hari memberi makan pikiran melalui hiburan dan informasi. Tetapi kita lupa memberi nutrisi atau makanan untuk jiwa. Padahal jiwa juga butuh nutrisi, yaitu sebuah keheningan, kesendirian, dan kedamaian. Tanpa hal itu, tubuh dan pikiran menjadi dominan, dan kebutuhan dan keputusan hidup kita menjadi terlalu materialistis. Terus bagaimana cara kita memberi makan jiwa? Yaitu ketika kita sedang sendiri, kita harus melakukan sesuatu
sesuatu yang menenangkan. Bisa dengan sholat, zikir, membaca Al-Quran, tafakur, meditasi, mendengarkan musik yang indah, lembut, membaca buku yang memberikan ketenangan, atau sekedar duduk diam tanpa menggunakan handphone. Yang terpenting kita harus menjauhkan diri dari handphone dan media sosial. Itu bukan kesendirian, akan tetapi kita masih terhubung dengan orang lain. Jika kita bisa melakukan latihan tersebut, walaupun pada awalnya sulit, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Ketika kita menemukan rasa aman sejati, bukan dari orang lain, akan tetapi dari dalam diri kita sendiri, itu adalah hasil dari latihan yang kita lakukan. Ketika kita menemukan rasa aman dengan kesadaran dan pilihan kita sendiri, kita telah menciptakan rasa aman sejati. Setelah merasakan kenyamanan sejati, kita memiliki modal batin berupa ketenangan. Kita bisa menilai semua hubungan dan tempat berdasarkan apakah menambah rasa aman atau justru tidak ada kenyamanan sama sekali. Kita tidak lagi terikat pada siapapun karena kita mempunyai jalan alternatif, yaitu rasa aman dari dalam diri kita. Kita akan hidup dalam lingkungan dan pertemanan yang damai. Kita akan menjadi orang yang mandiri secara emosional. Kita akan dikejar oleh orang lain karena mereka merasakan ketenangan yang tidak mereka miliki. Bahkan peluang hidup seperti rezeki, pekerjaan, uang, dan hubungan baik akan datang kepada kita secara alami. Ketika kita mencapai tahap ini, kehidupan akan memberi kita banyak godaan dan peluang. Kita harus tetap di jalan kenyamanan batin. Kita jangan tergoda oleh dunia luar. Selama kita terus berjalan di jalan ini, kita akan hidup dalam rasa aman, damai, dan bahagia. Rasa aman tidak bisa dimiliki, tetapi diikuti. Rasa aman berpindah dari satu waktu, dari tempat, dan orang ke yang lain. Maka tugas kita bukan mengejar orang atau barang, melainkan menemukan dan menciptakan rasa aman di dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa duduk tenang dengan diri kita sendiri, memberi makan atau nutrisi jiwa kita
dan memilih hubungan berdasarkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, maka kita telah menemukan makna sejati dari assalam atau kedamaian. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan atau pelajaran ini. Lakal hamdu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Syukran, syukran, syukran. Salam minas salam ilas salam.